Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Risdawati Madalena Sipayung, SPD MSI. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Raya. Dalam hal ini saya akan berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran trigonometri yang berpusat pada siswa. Kenapa saya mengambil pembelajaran ini yang berpusat kepada siswa? Yang melatar belakanginya adalah matematika yang karakteristiknya itu bersifat abstrak, sehingga peserta didik merasa sulit untuk memahaminya. Selain itu juga matematika yang biasanya anak-anak hanya cenderung dengan soal penyelesaiannya, contoh-contoh, bahkan sangat mahir menyelesaikan. Namun begitu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik ini merasa belum bisa langsung mengaplikasikannya. Sehingga di saat diberikan soal-soal yang berupa penalaran, ya jadi mereka langsung merasa terkendala. Ya jadi dalam hal ini saya akan mencoba membuat suatu perubahan di kelas yang saya masuki dalam pembelajaran trigonometri, yang dimana sebelumnya ada tantangan-tantangan yang harus saya hadapi, ya dimana anak-anak ini masih minat belajar matematikanya masih rendah. Begitu juga dengan yang biasa hanya diam mendengarkan penjelasan. Kerjakan soal, ya ambil contoh-contoh, kemudian dilatih, diuji. Jadi kurang memaknai. Ya, jadi dengan demikian di sini saya akan mencoba membuat terobosan terbaru bagi anak-anak agar mereka terbiasa berkreasi, berinovatif, dan bergembira di dalam belajar, bergerak bebas di luar lapangan. Ya, jadi dalam hal ini suasana yang diciptakan menjadi suasana yang lebih bahagia. Ada kemerdekaan di dalam diri. Ya, terutama ini dalam kurikulum merdeka, mereka akan merasakan bisa berkreasi, berinovasi. Ya, jadi mereka juga merasa ada kemerdekaan di dalam belajar. Ya, jadi untuk kali ini rekan-rekan semua dapat menyaksikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini anak-anak kami silakanlah lengkapi alat-alatnya secara berkelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak kami akan di luar lapangan, yang jelas di lingkungan sekolah atau di asrama. Silakan secara berkelompok melakukan pengukuran dengan memanfaatkan bayangan dan manometer. Ya, jadi dengan itu kamu bandingkanlah depan. Yang bendera berada di depanmu. Kemudian sisi sampingnya jarakmu ke tiang bendera. Depan per samping, perbandingan trigonometri apa itu, Bang? Tan. Ya, Tan desa. Tangen depan per samping. Diketahui sampingnya, depannya lah yang mau kita cari. Sudutnya sudah dapat. So I'll give all to the lesson you said you're on your way. When you get here, don't you say a word, got no time to play. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. It's as if you know me, so baby do it right, do me right. We can go all outside, we can move fast and collide tonight. Baby, it's all yours if you want me, all yours if you want me. Put it down if you want me tonight. Say it's all yours if you want me, all yours if you want me. Put it down if you want me. Collide. Waking up, she on it. Good love in the morning. Get on top, my cojones. I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. My brother, back it up. Don't
deskripsikan. Jadi yang pertama kami akan mencari tinggi benda menggunakan perbandingan bayangan. Jadi berdasarkan hasil pengukuran, tinggi badan Jessica 155 cm dan panjang bayangannya adalah 130 cm. Di sini kita akan mencari tinggi pohon dengan panjang bayangan 500 cm. Jadi rumusnya tinggi badan per panjang bayangan sama dengan tinggi pohon per bayangan pohon. Jadi 155 per 130 sama dengan X per 500. Lalu 155 dikali silangkan dengan 500 dan X dikali silang dengan 130. Jadi X sama dengan 77.500 per 130. Lalu nolnya dimatikan 1 dan menjadi 7.750 dibagi dengan 13. Lalu X menjadi 596,15. Maka tinggi pohon adalah 596,15 cm. Cara penggunaan kilometer untuk mengukur tinggi benda. Jadi ini adalah saya, tinggi saya dengan tinggi arah mata kilometer saya dengan ujung kaki saya adalah 148, dan saya mendapat benang ini menunjuk ke arah 60 derajat, maka kami mendapatkan sudut elevasi 30 derajat. Jadi untuk mencari tinggi dinding ini, tan 30 derajat sama dengan X per 200. Karena 200 jarak saya ke dinding ini adalah 200 cm. Jadi X sama dengan tan 30 derajat kali 200 cm. Maka dapatnya 115,47. Itu ditambah dengan ini kan 115,47, ini kan masih yang arah dari sini ke sini. Jadi ditambahkan dengan tinggi saya, jadi 148. Maka jika ditambah mendapatlah 263,47. Maka tinggi tembok adalah 263,47 cm. Jadi untuk itu anak-anak kami jika ada yang memberikan komentar, ya jadi dipersilakan. Dan juga penjelasannya yang simpel serta gambarnya yang menarik membuat saya lebih tertarik untuk melihatnya. Jadi menurut saya presentasinya sudah bagus. Sekian. Jadi hasil revisinya, saya yang sebelumnya tidak mengerti cara menggunakan kilometer, setelah melakukan pengamatan ini bersama dengan kelompok saya menjadi mengerti cara menggunakan kilometer. Refleksi dari saya, ternyata di saat anak-anak kita berikan kesempatan untuk berkreasi, mereka menjadi luar biasa. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih.